Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Apriana. Saya berasal dari manajemen 19E dengan nomor NPM 19411036. Di sini saya akan mengevaluasi tentang jalannya film RA Kartini anak SD sampai generasi-generasi yang lebih tua. Namun bentuk pengenalan yang diketahui masyarakat umum hanyalah sedikit. Mereka hanya akan berkata bahwa Kartini adalah pahlawan perempuan. Ia memperjuangkan hak-hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, menyuarakan tentang persamaan derajat perempuan dan pria. Sejujurnya kalau saya ingin mendebat masalah pertanyaan tentang Kartini adalah pertama yang mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi, maka ada data yang bisa dijadikan perbandingan. Seorang Raden Dwi Sartika, pahlawan perempuan dari Tanah Sunda, telah lebih dulu membuat sekolah ini. Dewi Sartika tercatat telah memulai mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi sejak 1902 di halaman belakang ibunya. Sekolah itu bernama Sekolah Istri. Sekolah yang dibuat ini diketahui oleh Den Hammer, inspektur pengajaran Hindia Belanda, dan sempat dicurigai ingin mengingat latar belakang keluarga Dewi Sartika. Kemudian pada tahun 1904 Sekolah Istri pindah ke halaman Pandopo Alun-Alun. Kalau dari segi dahulu membuka sekolah, maka dari yang saya lihat, saya baca, Kartini baru membuka sekolahnya pada tahun 1903 dan tipenya mirip dengan Sekolah Istri. Kartini membuka sekolah di beranda belakang rumah ayahnya, seorang bupati Jepara. Selain itu, sekolah Kartini diisi oleh anak-anak dari golongan priayi. Sedangkan Dewi Sartika sejak mendirikan sekolah menolak klarifikasi seperti itu. Menurut Dewi Sartika, semua perempuan berhak mendapatkan pendidikan. Di luar itu semua, dengan membaca buku Habis Gelap Terbitlah Terang, Hidup Kartini ini, kita akan membaca tentang kehidupan Kartini dalam bentuk yang lebih kompleks. Kita akan disuguhkan mengenai bagaimana kecerdasan seorang Kartini berkembang dan yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang ia tuliskan dalam suratnya. Proses pengingitan yang dijalani oleh Kartini karena tuntutan adat menjadi penghalang bagi berkembangnya seorang Kartini, tapi sekaligus menjadi titik awal bagi Kartini untuk membuka wawasan. Dalam masa pingitan inilah Kartini menjadi produktif, menuliskan gagasan-gagasan kepada sahabat-sahabat penanya yang ternyata mereka bukanlah orang-orang biasa aja. Yang menjadi sahabat pena Kartini selain istri J.H. Abendanan, Rosa Manuel Abendanan Mandri, Kartini juga bersurat-suratan dengan Mario Oving Sur, istri asisten residen Jepara yang kemudian pindah ke Jombang. Maria Oving adalah pengarang novel remaja Belanda yang cukup dikenal dan juga seorang tokoh feminis di Belanda. Wow. Selain itu, di Belanda memiliki sahabat pena Estelle Zehandelar yang disapa Kartini dengan nama Stella. Lewat Stella dan Marie Oving, Kartini pun mengenal dan bersurat-suratan dengan Henry Hubert van Col, anggota parlemen Partai Buruh Sosial Demokratik Belanda, dan istrinya Nelly van Col Porey, editor Hollandsly. Orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka memiliki pengaruh di Belanda. Itu sebabnya membuat nama Kartini lebih dikenal daripada nama pahlawan perempuan lainnya. Tapi kedekatannya dengan orang-orang Belanda ini membuat sejumlah orang pun menganggap bahwa kepahlawanan Kartini adalah sebuah setting dari Hindia Belanda. Tapi terlepas dari itu, saya harus mengakui kekaguman saya pada kecerdasan seorang Kartini. Di usia yang masih belia, ia menjadi seorang pengamat sosial yang kritis. Umurnya baru 13 tahun saat ia masuk ke dalam masa pingitan. Pada masa ini, Kartini mengkayakan diri dengan baca-bacaan sastra dan tulisan-tulisan atau artikel-artikel dari majalah Den Hollandsly yang memberikan banyak pahaman pada Kartini tentang gerakan feminisme dengan pengetahuan-pengetahuan yang ia temukan dari bacaannya. Kartini pun mulai mengamati dan kemudian mengkritis hal-hal yang terjadi di sekitarnya tentang ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam adat Jawa serta fenomena sosial lainnya.
Bayangkan, pada usia 16 tahun ia mampu menulis dan penuntunan yang ilmiah tentang kejadian-kejadian sosial yang ia dapati di masyarakat dan sekitarnya. Film ini juga menceritakan lika-liku kehidupan Kartini hingga akhirnya harus kalah pada adat. Ia menentang poligami, akhirnya menerima pinangan dari Bupati Rembang, Adipati Jojo Diningrat, dan telah memiliki 3 istri. Wow. Dia pun tidak bisa menolak pendapat orang-orang di sekitarnya dan memilih untuk membatalkan niat bersekolah ke Belanda meskipun telah mengantongi izin untuk sekolah di sana dari orang tua dan pihak pemerintah Belanda. Kompromi yang telah dipilih Kartini mengecewakan sejumlah pihak yang mendukung ide-idenya. Yang tangguh dan kualitas yang baik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.